kuatnya asosiasi merek yang justru menghancurkan. Tentu banyak di antara kita, terutama yang lahir sebelum tahun 1990-an, yang mengenal kamera Polaroid. Kamera ini dikenal sebagai peralatan foto yang mudah dibawa dan dapat memberikan hasil jepretan kapanpun dan dimanapun. Mungkin sebagian di antara kita ada yang tidak mengetahui bahwa Polaroid adalah merek suatu produk, bukan nama jenis kamera. Polaroid memang menjadi merek generik bagi kamera sejenis ini dan menempel begitu kuat di benak konsumen. Sayangnya, asosiasi yang kuat ini justru menjadi penghalang besar bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan di industri. Polaroid didirikan oleh lulusan Harvard University bernama Edwin Land pada tahun 1937, ketika sedang melakukan penyempurnaan teknologi kamera, terutama untuk mengurangi efek silau pada hasil jepretan. Menariknya, meskipun bersekolah di Harvard University, konon dia lebih sering secara sembunyi-sembunyi menggunakan laboratorium di Columbia University yang mempunyai perlengkapan memadai untuk melakukan penelitian dan pengembangan dari penemuannya itu. Polaroid baru memiliki fondasi diferensiasi produk setelah berhasil mengembangkan teknologi yang memungkinkan hasil cetak kamera didapatkan secara instan beberapa saat setelah konsumen mengambil gambar. Perusahaan mengeluarkan produk pertama pada tahun 1948 dan dalam waktu singkat dikenal masyarakat karena memang mengenalkan kategori produk baru yang menarik perhatian konsumen. Polaroid mulai populer pada sekitar tahun 1970-an setelah mulai serius mengembangkan program promosi. Selain kalangan konsumen biasa, Polaroid juga disenangi oleh kalangan seniman dan secara perlahan mulai memiliki basis komunitas penggemar. Hasil jepretan Polaroid memang tergolong unik dibandingkan jenis kamera lain. Pencahayaan dan fokus yang unik membuat kalangan seniman dapat bereksperimen serta memperkaya karya seninya. Beberapa pengamat mengatakan, dekade 1970-an memang menjadi era emas bagi kamera Polaroid. Namun, di balik semua itu, keunikan hasil foto Polaroid juga menyimpan efek negatif bagi konsumen pada umumnya. Polaroid dianggap sebagai kamera substitusi atau alternatif dari kamera konvensional karena memang tidak digunakan untuk tujuan serius. Konsumen sering menggunakannya sebagai kamera kedua. Penggunaannya sendiri lebih banyak dalam acara informal, bukan untuk merekam acara-acara atau foto serius seperti foto keluarga. Para pemain lain seperti Kodak sebenarnya berminat memasuki kategori produk ini. Tapi Polaroid berusaha membangun tembok penghalang yang tinggi untuk mencegah pemain lain masuk ke pasar. Mereka berusaha menjaga teknologi kamera instan dengan ketat, bahkan menggugat Kodak untuk penerapan sejumlah teknologi terkait. Memasuki tahun 1980-an, Polaroid mulai mengalami kesulitan. Di industri, terdapat beberapa produsen yang berhasil memproduksi kamera konvensional dengan harga lebih terjangkau. Tentu, dengan adanya penawaran harga yang menarik, konsumen pun mempertimbangkan membeli kamera konvensional. Perbaikan juga dilakukan pada proses pencetakan foto kamera konvensional. Sebelumnya, proses memakan waktu seminggu hingga Polaroid memiliki diferensiasi kuat dalam menghasilkan foto secara instan. Namun, proses cetak kamera mengalami perkembangan yang signifikan hingga dapat menghasilkan foto dalam waktu 1 jam saja. Tentu, hal ini memberikan daya saing yang kuat bagi kamera konvensional, terutama karena kualitas hasil fotonya lebih baik dari kamera Polaroid. Pukulan semakin kuat dirasakan Polaroid setelah munculnya kamera digital di pasaran. Polaroid menyadari bahwa posisinya di pasar kamera terancam dan memutuskan untuk mencoba masuk ke pasar kamera konvensional serta kamera digital. Sayangnya, langkah Polaroid tidak mendapat respon positif dari pasar konsumen. Menurut beberapa pengamat, kegagalan Polaroid lebih banyak disebabkan oleh pengaruh konsumen. Saat itu, asosiasi Polaroid terlalu kuat dengan kamera instan sehingga perusahaan mengalami kesulitan dalam membentuk diferensiasi dan persepsi baru di benak konsumen
Karena kamera konvensional lebih menonjolkan kualitas hasil foto, bukan kecepatan memberikan hasil cetak foto. Sebenarnya, Polaroid memiliki peluang yang besar untuk sukses memasarkan kamera digital. Kamera digital dan kamera Polaroid setidaknya memiliki kesamaan dalam kemampuan memberikan hasil foto secara instan. Namun, memang dalam format yang berbeda. Bila dibandingkan dengan produsen kamera konvensional, hal ini menjadi keunggulan Polaroid dalam memasuki kategori kamera digital. Sayangnya, Polaroid terlalu lambat dalam mengadaptasi teknologi ini dan juga bereaksi lambat terhadap perubahan pasar. Polaroid pun telah dipersepsikan secara kuat sebagai kamera yang sering digunakan dalam momen informal dan sosial. Aspek sosial inilah yang belum dimiliki oleh para pemain lain di industri dan sebenarnya bisa saja dimanfaatkan dengan baik oleh Polaroid dalam melakukan penetrasi pasar. Sebagai perbandingannya, ketika buku ini disusun, banyak pemakai smartphone yang memakai aplikasi foto Instagram. Secara teknologi, sebenarnya Instagram tidak memiliki keunggulan yang mencolok dibandingkan aplikasi foto lainnya. Tapi dapat menonjolkan fitur sosial pada aplikasi dan berhasil mengambil hati masyarakat luas. Polaroid juga telah berusaha memperbaiki posisi di pasar dengan melakukan beberapa pengembangan. Tapi situasi internal dan eksternal perusahaan kurang kondusif sehingga tidak banyak yang bisa diwujudkan. Di lingkungan internal didapati bahwa kerugian perusahaan semakin besar, utang perusahaan semakin membengkak, dan kekuatan merek semakin melemah di mata konsumen. Di lingkungan eksternal terjadi pukulan yang cukup signifikan. Diawali ketika peristiwa 9/11 dan beberapa serangan teroris lain di tempat wisata. Peristiwa ini menyebabkan penurunan angka wisatawan yang mengadakan perjalanan secara signifikan. Secara berkelanjutan, hal ini berdampak pada adanya penurunan permintaan terhadap produk kamera. Penurunan pasar dengan cepat ini tentu menyulitkan semua produsen kamera, termasuk Polaroid yang saat itu memiliki utang usaha yang besar. Para investor pun mulai kehilangan kepercayaan pada perusahaan. Sebagai gambaran, harga saham perusahaan tercatat mencapai $60 per lembar pada tahun 1997, kemudian jatuh ke angka 28 sen saja pada Oktober 2001. Pada bulan yang sama, Polaroid dinyatakan bangkrut. Perusahaan sempat menjual semua aset ke Bank One dan berusaha bangkit kembali. Namun, sampai dengan saat buku ini selesai disusun, Polaroid belum berhasil kembali ke pasar konsumen.